Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya akan menjelaskan materi yang telah saya pelajari. Sistem hukum di Indonesia. Menurut para ahli, Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat dengan kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri kehendak bebas dari orang lain. Menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Tujuan hukum ini yaitu mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Unsur hukum ini yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan diadakan oleh badan resuni. 3, peraturan itu bersifat memaksa. Keempat, sanksi terhadap pelanggaran aturan harus tegas. Ciri-ciri hukum itu adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi setiap orang. Itu yang kedua, siapapun yang melanggar disengaja atau tidak dapat dikenakan sanksi yang berupa hukum. Terus kaidah hukum ini yaitu berisi perintah, berisi larangan, terus berisi perkenan. Sifat hukum yaitu memaksa dan mengatur. Sifat hukum menurut wujudnya ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Terus menurut pribadi yang diaturnya yaitu hukum yang pertama, hukum satu golongan, hukum yang berlaku hanya bagi orang tertentu. Yang kedua, hukum semua golongan, hukum yang berlaku bagi semua orang. Dan yang ketiga, hukum antar golongan, hukum yang mengatur dua orang atau lebih masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda. Terus sifat hukum menurut sumbernya itu menurut sumber Undang-Undang Dasar, hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh negara untuk masyarakat, pasal 1, 2, 3. Terus yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti salam. Terus jurisprudensial, yaitu hukum yang dijatuhkan setelah hakim menyelesaikan perkara sengketa. Terus yang ketiga, teratat, hubungan perjanjian antara dua negara atau lebih. 2 negara disebut bilateral, 4 disebut multilateral. Menurut bentuknya itu ada 2, yaitu tertulis, non tertulis, dan tidak tertulis. Tertulis, non dikodifikasikan, dan tidak tertulis. Yang pertama, tertulis yaitu yang dikodifikasikan, tersusun dalam sistematis, lengkap, dan teratur. Terus non dikodifikasi itu tidak tersusun, sistematis, lengkap, dan teratur. Contohnya undang-undang. Terus tidak tertulis yaitu hukum kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat. Contohnya menghormati orang lain. Menurut cara mempertahankannya, kata hukum material, hukum yang mesti adanya peraturan, larangan, dan perintah, yaitu contohnya hukum dagang. Yang kedua, hukum formal, itu hukum yang terdapat dalam undang-undang. Menurut tempat berlakunya itu hukum nasional. Menurut tempat berlakunya ada 4, yaitu pertama, hukum nasional yang berlaku dalam negara, contohnya undang-undang. Yang kedua, internasional yang berlaku ketika adanya perjanjian, contoh kerjasama dagang. Ketiga, hukum asing yang berlaku di negara asing. Yang keempat, hukum negara gereja yang kumpulan norma-norma yang berlaku untuk anggota dan di gereja tersebut. Menurut waktu dan berlakunya itu ada 3. Itu ius constitutum, hukum yang sekarang, ius constitutum, hukum yang akan datang, universal atau alam, itu berlaku untuk semua orang. Terus itu sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum di Indonesia itu pertama, Undang-Undang Dasar. Kedua, hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensial atau keputusan hakim. Yang keempat, traktat atau perjanjian. Yang kelima, dakrem, pendapat para ahli. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.